Shalom, Tuhan memberkati. Dan bagaimana cara menghadapi kesulitan hidup yang di-counter dengan firman Tuhan ini? Yesus yang telah menyelamatkan kita, Yesus yang telah melawat kita, melindungi kita. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Mari Bapak Ibu, saudara sekalian, sama-sama kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami sangat bersyukur, kami sangat berterima kasih di saat yang sangat luar biasa ini. Engkau masih beri kesempatan kepada kami untuk kami bisa berkumpul, memuji, mengagungkan dan memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan Tuhan untuk ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Kami sangat yakin bahwa Engkau hadir di tempat kami masing-masing. Engkau hadir dan Engkau siap untuk memberkati kami semua. Terus sebabnya kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Bila ibadah ini akan menjadi ibadah yang sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Pimpinlah seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang Engkau telah percayakan untuk melayani di saat ini Bapa. Baik worship leader, baik pemain musik, dan semua yang terlibat. Biarlah pengurapan keimamatan turun ke atas mereka. Agar supaya kami semua bisa beribadah, memuji, mengagungkan, memuliakan nama Tuhan. Hadirat Tuhan turun dan menjamah kehidupan kami. Pemberita firman Tuhan Engkau juga tolong biarlah pengurapan turun dengan luar biasa. Sampaikan isi hatimu melalui hamba-Mu Tuhan. Agar supaya kami terberkati, kami dikuatkan, kami disegarkan dengan pengurapan yang baru yang berasal dari Tuhan sendiri. Bersyukur, berterima kasih, dan alasan ibadah kami yang luar biasa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur pada Tuhan bahwa kita masih diberi kesempatan untuk masih bisa mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Tentunya kabarnya luar biasa, Tuhan berkati semuanya. Mari kita datang di hadirat-Nya, membawa doa-doa kita untuk bangsa dan negara kita. Biarlah negara kita senantiasa dipulihkan. Senantiasa negara kita, bangsa kita hidup dalam kenyamanan dan aman. Dalam lawatan Tuhan. Haleluya. Lawatlah bangsa kami Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu, membawa doaku. Kami sujud, rendahkan diri, menyembah-Mu. Ampunilah
lawat negeri kami Tuhan, lawat hidup kami Tuhan. Hanya Engkau Allah kami, andalan kami. Hanya Engkau Allah kami yang ajaib. Hanya Engkau Tuhan. Hanya kepadamu Tuhan kami berharap. Dalam nama Yesus semuanya terjadi baik dan Engkau selamatkan bangsa kami. Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu dan Saudara semuanya. Tentunya kabarnya baik. Tuhan memberkati jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Mari kita semua umat pilihan Allah, kita bangkit. Bangsa Indonesia bangkit dari keterpurukan. Lambatan Tuhan luar biasa. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya, menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya, ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya, untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya, ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita semua umat pilihan Allah, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya, untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya, ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah. Bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kebesaran. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Dialah Raja. Dialah Raja. Haleluya. Yesus Raja di atas segala raja. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita perlu tahu bahwa Yesus kita, Allah kita, Tuhan kita adalah Yesus kebenaran. Yesus yang telah menyelamatkan kita, Yesus yang telah melawat kita, melindungi kita, dan memberkati kita. Untuk itu mari Bapak Ibu dan Saudara, kita sembah Allah kita muliakan Allah kita, Yesus kau kebenaran. Haleluya. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku.
Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saat ini masih mengikuti ibadah online dari GBS Haleluya Palur. Dimanapun Bapak Ibu berada, selamat pagi. Dan saat ini karena Bapak Ibu telah menyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan, tibalah saatnya kita akan belajar tentang firman Tuhan dengan satu tema sikap dewasa. Namun sebelum kita belajar, mari kita sama-sama tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Pagi hari ini Tuhan berikan kesehatan yang sempurna. Sehingga dengan kesehatan yang sempurna ini kami tetap beribadah. Walaupun ada yang beribadah dengan ibadah online-nya, tetapi juga ada yang beribadah dengan ibadah offline-nya. Kami mohon kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu Kau curahkan, sehingga kami memiliki bahasa yang sama untuk belajar tentang firman-Mu. Kami siap untuk menikmati berkat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu, tema pada pagi hari ini, sikap dewasa. Apakah sikap dewasa itu? Sikap dewasa adalah satu sikap yang tidak gampang mengeluh jika menghadapi kesulitan hidup. Sikap dewasa adalah sikap yang mampu memecahkan masalah atau mencari jalan keluar saat menghadapi situasi sulit. Sikap dewasa adalah sikap yang dapat menekan ego di saat-saat menghadapi situasi sulit. Teorinya cukup gampang, tapi bagaimana cara prakteknya? Mari kita belajar bersama. Nah, firman Tuhan ajarkan bagaimana menghadapi sulitnya kehidupan dengan pemecahan sikap dewasa. Ya, jadi firman Tuhan ada mengajarkan ada masa-masa sulit, tapi dapat terpecahkan dengan sikap dewasa itu. Kita akan belajar dari seorang nabi, namanya Nabi Habakuk. Nabi Habakuk ini nabi yang bernubuat sekitar tahun 606 sampai 605 sebelum Masehi, dengan tema hidup karena iman. Jadi kalau kita baca keseluruhan Nabi Habakuk itu hidup karena iman, ini yang ditonjolkan. Kitab ini mengajarkan pada kita untuk menyikapi hidup secara dewasa. Karena di balik semua kesulitan itu, Tuhan mengatur hidup manusia. Apalagi Tuhan mengatur hidup orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Nah, kita baca Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Satu hal yang luar biasa, satu hal yang istimewa. Hari-hari ini kita dihadapkan pada situasi yang sangat sulit, seperti apa yang tertulis di dalam Habakuk
pasal 3 ayat 17 sampai 19. Semua yang telah direncanakan, yang kita rencanakan, semua yang kita harapkan, semua yang kita idam-idamkan sejak lama, hancur karena COVID-19. Nah, benar enggak Bapak Ibu? Ekonomi hancur. Perusahaan besar, mereka merasakan betapa beratnya menghadapi COVID-19 ini. Karyawan lebih-lebih, bahkan sudah banyak karyawan yang dirumahkan gara-gara COVID-19 ini. Pedagang tidak luput daripada efek COVID-19 ini. Dari pedagang apapun juga pasti grafiknya mengalami penurunan yang drastis. Bahkan tidak jarang pedagang-pedagang kecil sudah minus. Kambing, domba sudah mulai lepas dari kurungan. Ya, lembu, sapi sudah tidak ada di kandang. Artinya apa? Semua tabungan ini sudah mulai menurun. Bahkan ada yang sudah COVID-19 ini sudah habis. Belum lagi hidup ini tidak pernah tenang. Karena apa? Karena COVID-19 ini mengintip manusia, baik yang kaya, yang miskin, yang pinter, yang bodoh, sampai dengan para dokter ahli obat-obatan. Sudah banyak yang terkena COVID dan meninggal, sehingga membuat masyarakat itu isinya bingung dan bingung. Hari ini si A, besok siapa ya? Lusa siapa ya? Jangan-jangan aku yang kena. Ketakutannya mulai memuncak. Lalu mau lari kemana? Ini penyakit dunia. Tidak hanya Indonesia, penyakit dunia. Terus kalau mau menuntut, kita mau nuntut kepada siapa? Tidak tahu. Dan inilah keadaan dari Nabi Habakuk ini, yang mengatakan sekalipun pohon ara tidak berbunga, sekalipun pohon anggur tidak berbuah, sekalipun pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan, bahkan lembu sapi sudah tidak ada, kambing domba sudah terhalau semuanya. Nah, hal ini dapat ditanggulangi. Habakuk mengajarkan bukan pelajaran jasmani. Kalau pelajaran jasmani semua ini negatif. Kalau pelajaran jasmani semua menakutkan. Kalau pelajaran jasmani semuanya tidak ada hasilnya. Tetapi Habakuk mengajarkan untuk kita masih percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan itu sebagai sumber kehidupan, sumber kekuatan. Untuk mempercayakan diri kepada Tuhan itu harus memiliki sikap dewasa dalam kerohaniannya. Kalau sifatnya belum dewasa, ya sama. Walaupun kita belajar rohani, tetapi bagaimana kita mau menerjemahkan? Karena kita belum dewasa. Bagaimana kita mau menyerahkan hidup kepada Tuhan? Kita belum dewasa. Taunya kita ya sama dengan mereka. Sikap dewasa rohani ini yang harus kita pertanyakan dalam hidup kita. Karena sikap rohani yang dewasa bukan hanya sekedar datang ke gereja. Bukan hanya ngomong aku bisa berdoa. Bukan hanya ngomong aku hafal Alkitab. Bukan sekedar itu. Tetapi sifat rohani yang dewasa ini
adalah sifat yang dapat menerapkan, mempraktekkan apa kata firman Tuhan. Dan bagaimana cara menghadapi kesulitan hidup yang di-counter dengan firman Tuhan ini. Habakuk mengatakan sikap dewasa rohani di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kekurangan, di tengah-tengah minus, di tengah-tengah ketakutan, masih bisa bersorak-sorai, bersukacita di dalam Tuhan. Jadi di tengah sulitnya hidup ini, orang yang dewasa rohani masih bisa bersorak-sorai, masih bisa bersukacita. Mengapa demikian? Karena dia tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan orang percaya. Sekali lagi, sikap dewasa ini dapat mengerti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupannya. Ini yang menjadi luar biasa. Ya. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Kata lain, tingkatkan kepercayaanmu dan tingkatkan imanmu kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak. Kalau orang yang belum dewasa, ya tetap nangis. Orang yang belum dewasa, ya tetap bingung. Tetapi orang dewasa, jalannya hanya tinggal satu itu. Berani enggak? Ya, berani enggak? Saya pernah berjalan dari Breksi ke hutan Cemara yang ada di Gunung Kidul. Saya dibawa oleh rombongan ini, dibawa oleh anak saya dengan satu mobil. Jalannya ya hanya satu itu. Pinggir kiri jurang, pinggir kanan itu batu yang tegak berdiri, lereng bebatuan itu. Mau takut, ya turun. Mau berani, ya jalannya hanya satu itu. Maka dipaksa. Karena kita sikap dewasa, ya di tengah kengerian itu tidak saling ngomong, waduh ngeri ya, waduh takut ya, enggak, ya sudah, kita diam diri sambil mendekatkan diri pada Tuhan. Saya rasa seluruh rombongan itu tidak ada yang tidak berdoa untuk mencapai puncak sana. Sikap dewasa. Andai kata kami ini menggunakan sifat kekanak-kanaan kita sudah menangis, kita sudah menjerit, kita sudah bingung. Sopirnya lebih bingung dari kita. Tetapi karena sikap dewasa yang kita pakai, kita diam, tenang, mendekatkan diri kepada Tuhan, karena tepi kiri itu jurang dan kanan ini batu yang tinggi, jadi bebatuan yang tinggi. Akhirnya nyampe juga. Nah, maka tingkatkan kepercayaanmu, tingkatkan imanmu yang mengatakan bahwa Tuhan pasti bertindak. Iman ini yang harus kita bangun. Ya, iman ini yang harus kita bangun. Karena Tuhan tidak ingin anak-anaknya jatuh tergeletak. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan tidak kepingin anak-anaknya jatuh tergeletak. Andaikapun jatuh, Tuhan katakan tidak tergeletak. Kenapa? Sebab Tuhan mengangkat, menopang kehidupannya. Nah, jadi iman ini, pertaruhkan imanmu seperti perempuan pendarahan yang 12 tahun pendarahan itu. Perempuan itu pasti
pernah melihat mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Perempuan itu pasti pernah mendengar bahwa Yesus mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Muncul imannya dan dia berkata, asal ku jamah jubahnya, aku sembuh. Saya percaya perjalanan iman orang yang sakit pendarahan 12 tahun itu tidak semudah saat kita membaca Alkitab. Perlu proses yang luar biasa. Perlu keberanian yang luar biasa. Karena mestinya perjalanan yang dilakukan oleh perempuan yang sudah hatinya mengatakan asal ku jamah jubahnya aku sembuh, itu mendapat banyak hambatan. Hambatan yang pertama itu dari ring 1, yaitu para murid, para pecinta Tuhan, dan juga orang-orang lain. Nah, kalau saat ini yang namanya ring 1 itu siapa? Ring 1 itu pendeta. Ring 1 itu bisa para pelayan Tuhan atau aktivis gereja. Ring 1 itu siapa? Ring 1 itu jemaat. Jadi mereka, kalau ada orang yang bersandar total imannya kepada Tuhan, tidak diacungi jempol, justru ngawur kamu, terlalu berani kamu. Padahal tidak ada obat yang mujarab yang saat ini untuk mengalahkan apa yang dinubuatkan oleh Habakuk. Tidak ada obatnya. Tidak ada obat ekonomi yang tiba-tiba dapat melesat naik. Tidak ada pekerjaan yang tiba-tiba melesat naik. Bahkan tidak ada kesehatan yang tiba-tiba melesat naik. Dipikir secara pola pikir apapun juga tidak ketemu. Ada orang yang berani bersandar pada imannya, seperti Rasul Paulus yang mengatakan, hidupku ini bukan aku lagi, dan hidup yang kuhidupi ini adalah hidup karena iman. Orang yang seperti itu justru ditertawakan, padahal orang yang seperti itulah yang sudah mencapai tingkat kedekatan dengan Allah. Jadi sekali lagi, satu-satunya jalan hanya berani bersandar total pada Tuhan dengan menggunakan bahwa Allah sebagai sumber kekuatanku. Hanya itu obatnya, Allah itu sumber kekuatanku. Lalu Habakuk mengatakan, kalau kita berani bersorak-sorai, kalau kita berani mengakui bahwa Allah itu sumber kekuatanku, apa yang didapat? Apa yang didapat? Kita memiliki kaki bagaikan kaki kijang yang berjejak di pegunungan. Artinya apa? Kita mampu untuk berdiri kembali. Kita mampu dan kuat untuk meloncat-loncat kegirangan. Karena Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Resepnya hanya itu. Apapun yang saudara alami, apakah saudara mengalami ekonomi yang sudah menakutkan? Apakah saudara mengalami
jabatan yang sudah di ujung tanduk? Apakah Anda memiliki perusahaan yang sudah sulit untuk bertahan? Ataupun saudara ketakutan karena saudara sudah terkena COVID-19? Satu-satunya, bersorak-sorailah di dalam Tuhan, bersukacitalah di dalam Tuhan. Kenapa kita berani bersorak-sorai? Kenapa kita berani bersukacita? Karena Allah sumber kuatku. Maka Allah akan memberikan kaki yang kuat untuk bertumpu. Bahkan kaki yang kuat untuk melompat-lompat, menari di atas badai COVID-19 ini. Jadi jauh sebelum COVID ini ada, Habakuk sudah menulis, jikalau pohon ara tidak berbunga, jikalau pohon anggur tidak berbuah, jikalau hasil pohon zaitun mengecewakan, jikalau ladang-ladang tidak menghasilkan makanan, kambing domba sudah terhalau, dan lembu sapi sudah hilang, apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus dikerjakan oleh orang yang mengatakan aku percaya pada Kristus, aku ditebus oleh Kristus? Habakuk mengatakan, bersorak-sorailah di dalam Tuhan, karena Tuhan sumber kuatku. Siapa yang berani, siapa yang dapat menerapkan firman Tuhan ini, merekalah yang punya sikap dewasa, sikap bijaksana. Karena Tuhan tidak ingin kita mengeluh, Tuhan tidak ingin kita jatuh, tetapi sikap dewasa tetap. Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Maka kita akan bebas dari berbagai tekanan dunia saat ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kok Allah yang telah mengajar kepada kami untuk menanggapi keadaan zaman yang seperti ini dengan sikap dewasa yang Kau ajarkan kepada kami melalui Habakuk 3 ini. Kami bersyukur Tuhan, kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami, bahkan Engkau memberi kami kemenangan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara berani menerapkan firman Tuhan? Inilah tantangan hidup. Sikap dewasa harus kita miliki. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, mari di zaman now, di zaman new normal ini, jangan lupa protokol kesehatan. Ya, jangan lupa protokol kesehatan. Ada 1B, 5M yang harus kita terapkan dengan disiplin. Yang pertama adalah berdoa. Yang kedua adalah memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan yang terakhir adalah mobilitas dikurangi. Supaya kita tidak tertular dari COVID-19 ini, ataupun kita tidak menularkan COVID-19 ini kepada orang lain. Masker harus dijaga dan dipakai baik-baik. Lalu yang kedua, peserta ibadah online tolong di-like, ya, di-like. Dan bila khotbah ini jadi berkat, tolong share kepada yang lain supaya mereka juga diberkati.
Karena saat ini Habakuk 3 ayat 17-19 ini baru terjadi dan hebat-hebatnya terjadi. Lalu yang lain, berdoa untuk ibadah online agar dapat terus berjalan. Karena ibadah online ini membutuhkan tenaga, membutuhkan waktu, membutuhkan biaya, membutuhkan segalanya. Tolong doakan supaya terus berjalan. Kita berdoa untuk kru, kita berdoa untuk alat-alat supaya kru sehat terus, alat-alat juga tidak ada yang rusak. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui, khotbah hari ini berada di Gria Budaya yang letaknya di daerah Kemuning. Tempatnya sangat enak kalau Bapak Ibu akan mengadakan pertemuan-pertemuan kecil, retret, ataupun kelompok-kelompok doa mau menginap di sini. Ada tempat penginapannya. Pokoknya di tempat ini banyak aspirasi yang nanti akan muncul. Jangan lupakan, catat dulu, karena ini masih PPKM, catat dulu Gria Budaya daerah Kemuning. Nah, jelas ya. Mari kita akhiri ibadah kita pada minggu ini. Kita akan naikkan syafaat-syafaat kita. Mari kita tunduk kepala. Bapa, kami bersyukur Kau telah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Dan sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kami berdoa untuk Gria Budaya yang telah diizinkan, yang telah mengizinkan kami menggunakan tempatnya. Berkati Tuhan. Gria Budaya ini, siapapun yang ada di tempat ini akan mendapatkan aspirasi-aspirasi yang luar biasa. Berkati pemilik, sehingga pemilik dapat mengembangkan tempat yang lebih indah lagi, yang lebih menyenangkan lagi. Berkati dengan berkat jasmani, dengan berkat rohani, bahkan kesehatan terus ada bagi seluruh keluarga yang ada di tempat ini. Kau juga memberkati Ibu Suheni yang kadar gulanya sudah makin menurun. Engkau juga memberkati Pak Paulus Sugito yang keadaannya sudah makin membaik. Kami bersyukur untuk Ibu Sriono yang keadaannya makin membaik, Pak Budi yang sudah baik, Lili yang sakit jantung yang juga makin membaik. Kami berdoa untuk Ibu Ratmi, untuk Ibu Bambang yang lututnya sakit Tuhan. Kami percaya Engkau tabib di atas segala tabib. Kami juga berdoa untuk Octavianus Indrawijaya yang minta organ tubuh yang baru. Kami berdoa untuk Bapak Sarjono yang stroke. Kami berdoa untuk Ibu Salami yang migrain, Ibu Wagini yang badannya lemes, Pak Weli yang asam lambung dan ginjalnya tidak beres, Pak Bugo yang baru selesai kecelakaan. Tuhan jamah, pada saat kami berdoa tanganmu Kau tumpangkan. Kami tindak dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Kami juga berdoa untuk Pak Endro, Pak Yusuf, Pak Tris, Pak Marsudi, Pak Kadir, Pak Warto, Bu Danu, Bu Happy, Bu Erna, Bu Hartanto, Bu Isbianto, Bu Mbing, Bu Titik, Bu Endang, Bu Demarto, dan Mbah Darto. Jamah iman percayanya Tuhan, sehingga mereka dapat merasakan jamahan kemurahan-Mu dan mereka dapat menikmati kekuatan dan kesehatan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, Kau telah menjamah mereka. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, namun kami percaya Kau akan turunkan berkat-Mu. Tingkap-tingkap langit Kau bukakan dan berkat-Mu Kau curahkan. Saudara yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan-Mu. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaan. Terimalah berkat untuk rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani. Terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang pun akan mengatakan engkau diberkati.
Dan jika kita berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.